Sebenarnya kalau untuk menurutku ya, kalau untuk bagaimana mereka sadar supaya memulai adalah yang pertama kebutuhan sih. Jadi gini, mereka harus sadar akan kebutuhan yang mereka harus penuhi. Jadi kita bukannya mendiskriminasi gaji guru ya, Iya. ataupun mendiskriminasi gaji karyawan ya. Tapi dengan kehidupan sekarang yang semua apa-apa serba mahal, maka menurutku uang gaji karyawan itu dan uang dari gaji guru pun menurutku apa ya, nggak akan cukup menghidupi kalian dengan kebutuhannya saat ini. Jadi maka adalah meningkatkan income kalian itu salah satunya dengan cara apa? Dengan cara berwirausaha. Hello listener, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua yang berada dimanapun berada. Nah, hari ini kami dari Just Listen akan memperkenalkan narasumber. Hari ini adalah hari spesial di mana edisi pertama kami yang akan membahas seberapa penting sih pemuda untuk mengenal atau sadar tentang digitalisasi. Nah, narasumber hari ini yaitu Kak Zulri Ramadan. Beliau juga sudah berkecimpung pada dunia bisnis dan digitalisasi. Dan hari ini beliau diundang untuk sharing dan cerita dan juga diskusi kepada kita semua untuk mengenai seberapa penting sih pemuda untuk melek atau sadar tentang digitalisasi. Mungkin Kak Zulri sendiri bisa memperkenalkan diri. Oke, halo, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam bagi teman-teman listener. Sebelumnya kenalin, nama aku Zulri Ramadan. Aku juga merupakan salah satu dari alumni Universitas Negeri Jakarta yang saat ini berkecimpung di dunia bisnis yang berbasis digital. Oke, hari ini Kak Zulri udah siap untuk bercerita atau diskusi tentang kami? Sangat siap. Oke, sebelumnya mungkin aku pengen tahu kabar Kak Zulri sih hari ini gimana? Kabarnya kalau kata itu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar kalau anak TK ya. Oke, akhir-akhir ini Kak Zulri lagi sibuk apa sih? Karena kan udah masa transisi nih dari COVID sebelumnya, atau sekarang lagi ngejalanin proyek apa? Boleh diceritain nggak ke teman-teman? Oke, kalau saat ini sebenarnya kesibukan aku kemarin itu baru selesai juga dari pemilihan pemuda pelopor. Terus pemuda pelopor itu salah satu kayak suatu kegiatan dari Dispora itu untuk mempelopori suatu kegiatan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, selain itu juga ya lagi-lagi aku pasti masih mengembangkan bisnisku yang di bidang digital ini atau yang kita kenal dengan Risetop. Oke. Karena Risetop ini berbasis riset, maka tak lupa juga saat ini salah satu kesibukan aku adalah ngeriset. Gitu. Nah, risetnya alhamdulillah kemarin masih kolaborasi juga sih dari Taiwan buat riset perbandingan 3 negara gitu dari profesornya. Jadi kita di Indonesia ngebantuin profesor yang ada di Taiwan. Oke, nah tadi juga udah singgung mengenai Risetop nih. Mungkin aku mau ceritain sedikit tentang Risetop. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Risetop itu apa. Jadi Risetop itu adalah platform konsultasi riset, seperti misalnya ada skripsi, esai, atau mungkin teman-teman mahasiswa yang tahu tentang PKM itu bisa juga dikonsultasikan ya Kak. Ya betul Iya. sekali. Jadi teman-teman nih yang lagi bingung mau mulai skripsi dari mana, atau skripsi aku nih kayak stuck nih di sini, itu bisa langsung aja hubungi, ada Instagramnya Risetop dan websitenya, bener Kak? Iya betul sekali. Iya. Selanjutnya mungkin aku juga pengen tahu nih, teman-teman juga pengen tahu kalau sebenarnya Kak Zulri ini latar belakangnya atau pernah ngejalanin apa sih gitu sebelumnya. Oke, kalau dibilang latar belakang mungkin secara background pendidikan nggak ada bisnisnya teman-teman. Jadi aku tuh alumni dari pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang jelas di mana selama belajar pun belajarnya ilmu keluarga, ilmu parenting, gimana cara ngurus anak, gimana cara komunikasi ke anak, terus bagaimana cara membuat gizi perawatan buat lansia, orang tua maupun dan sebagainya. Lebih ke fokusnya adalah ke anak dan keluarga. Oke. Nah, tapi selama berkuliah, karena alhamdulillahnya aku aktif berorganisasi, jadi sempat beberapa kali coba bisnis. Yaitu dari bisnis makanan. Itu ada waktu itu, kalau misalnya kalian teman-teman UNJ angkatan lama mungkin yang denger ini itu pasti tahu yang namanya Om Bulat. Jadi Oke. itu oncom
dibuletin kayak tahu bulat, dan itu rasanya sebenarnya enak, cuman adalah proses pembuatannya itu lumayan lama karena nyari oncom, proses bikin oncom jadi nggak terlalu bau dan sebagainya itu lumayan dah. Akhirnya ya bisnis itu nggak bertahan lama karena resep, terus juga yang masaknya juga masih engot-engotan dulu zaman mahasiswa kayak gitu. Nah terus selain Om Bulat tadi, akhirnya bikinlah satu aplikasi ini yang jasa layanan konsultasi penelitian di Risetop. Pun yang awalnya adalah kenapa bikin Risetop juga kayak awalnya tuh cuman karena bukan iseng sih, lebih kepada kayak ini kebutuhan kita sebagai mahasiswa, and then punya temen yang memang punya support yang kuat buat kayak gini, akhirnya dibikin lah. Dan akhirnya salah satu dosen itu pernah bilang kayak gini, kalau misalnya mau bermanfaat gak cuma dijadiin kayak gini aja, maksudnya kayak cuman asas jadi website dan sebagainya, tapi coba deh dikembangin, dijadiin bisnis, walaupun bisnisnya gak usah yang ngambil profit gede, tapi bisa buat lu tuh bertahan jadi startup kayak gitu. Itu adalah satu-satu dosen yang bisa memotivasi mahasiswanya untuk bisa bikin bisnis. Akhirnya dibikinlah jadi bisnis Risetop dengan ya nggak terlalu gede sih profitnya memang, tapi ya alhamdulillah gitu. Itu kalau dari background ya. Jadi kayak, nah aku tuh anaknya organisatoris. Jadi aktif organisasi baik kampus maupun luar. Jadi kayak karena teman-temanku anak organisasi, jadi kayak punya apa ya, punya pertukaran informasi, pertukaran pikiran terus-terusan lah, nggak cuma di dalam kampus mau tapi di luar kampus juga kayak gitu. Ya, tadi teman-teman udah ngedengar ya pengalaman dari Kak Zul. Jadi aku juga pengen tahu sedikit nih tentang ngulik Risetop itu, kenapa kakak pengen kayak membuka atau mendirikan Risetop, dan sebenarnya dari keresahan apa gitu Kak Zuri mendirikan Risetop ini gitu. Oke, kalau dari keresahan bikin Risetop itu aku ingat banget. Jadi timku Risetop ini adalah 3 orang dari aku lomba di Padang awalnya. Jadi kalau alumni UNJ biasanya kenal namanya Kak Agustiani Putri. Dia mahasiswa berprestasinya UNJ tahun 2018. Nah, terus ada satu lagi namanya Kak Dadan. Satu organisasi sama aku. Kita tuh pulang dari Padang, lomba Padang. Ya kan? Terus abis itu kayak aku tuh paling mini lah, paling kecil. Ya kan, setelah lomba Padang itu kita masa Covid. Dimana ya aku udah mulai stres lah terkait kebutuhan terhadap konsultasi penelitian. Bingung mau nanya ke siapa sih. Dulu kan kalau zaman non-Covid itu kita bisa ketemu, ibaratnya kalau di organisasi ada kakak-kakaknya kan. Kita mau nanya apa dan sebagainya kayak gitu. Terus akhirnya karena ya pengalaman sendiri juga, keresahan sendiri pun, akhirnya kita coba nanya ke itu dan ke kakak-kakak, kayak ini gimana sih mau konsultasi, dan mungkin keceletuk lah, kenapa kita nggak bikin layanan aja yang bisa bantu orang kayak gitu. Dengan visi apa sih? Ya udah kita membuat riset ini semakin dikenal. Kalau kata orang ngeriset itu membosankan, karena kan hakikatnya manusia nggak mau mengulang sesuatu kan. Dengan riset itu adalah rinya mencari, mengulang, searchnya mencari, mengulang dan mencari, itu hal yang membosankan. Tapi karena kita punya, awalnya aku punya problem, dan ternyata teman-temanku juga punya problem yang sama, terutama dalam satu organisasi ini, dan mereka membutuhkan siapa sih yang bisa dikonsultasiin terkait itu, dibikinlah Risetop awalnya kayak gitu. Dan itu juga didukung karena pandemi sebenarnya. Pandemi yang membuat kita di rumah aja, bingung mau ngapain, dan akhirnya terbitlah Risetop. Ya, jadi kan kita akan mengaitkan nih teman-teman mengenai digitalisasi dan tadi pengalaman Kak Zuri sebagai apa ya, yang mendirikan gitu ya, yang mendirikan Risetop sendiri. Nah, selanjutnya sebenarnya saat ini tuh seberapa penting sih Kak untuk sebagai pemuda atau kita sebagai mahasiswa nih, yang juga sebagian dari pemuda itu, yang pastinya kita sebagai pemuda tuh harusnya ngikutin zaman gitu ya. Nah, itu seberapa penting Kak untuk mengetahui atau sadar tentang khususnya transformasi digital yang saat ini tuh lagi marak-maraknya gitu Kak. Oke. Kalau ditanya seberapa penting, menurutku pribadi ya, ini mungkin itu kan pendapat orang ya. Tapi kalau menurutku pribadi itu sangat penting, terutama kita anak muda ya, yang ibaratnya kita dituntut buat perubahan lah. Anak muda itu terkenal dengan sebagai agen perubahan. Baik itu dari, ya sekarang di dunia transformasi digital ini, maka yang kita berubah adalah ya dulu konvensional, sekarang harus digitalisasi. Gak mungkin kita terpaku sama yang namanya konvensional terus-terusan kayak gitu. Jadi kalau dibilang anak muda penting, ya penting banget. Kalau kita nggak punya, kalau kita nggak melek terhadap transformasi digital itu sendiri, ya kitanya bakal ketinggalan. Dan kita yang tertinggal ini akan ya sadar setelah,
orang ibaratnya udah 100 langkah, kita baru 1 langkah. Kayak gitu. Apalagi di Indonesia yang sebenarnya kita sudah tertinggal juga. Iya. Kalau apalagi di dunia pendidikan aja kita tertinggal 100 tahun dari Korea, apalagi ntar digitalisasi kalau kitanya nggak mau buat ngikutin Iya. maka ya akan lebih jauh lagi tertinggalnya nanti. Nah, tadi kan Kazul ngomongin tentang ketertinggalan nih. Nah, kadang kan kita sebagai individu suka ngerasa, oh saya nggak tertinggal nih. Nah, kadang sadarnya itu di akhir. Nah, Oh, iya. kadang itu apa ya, buat men-trigger atau seberapa ketinggalan sih saya tentang digitalisasi itu sadarnya gimana ya Kak? Menurutku adalah salah satu cara buat kamu sadar kalau kamu tertinggal adalah kamu mengupgrade diri kamu di lingkungan yang berbeda. Itu penting banget. Jadi gini, ini pengalaman aku pribadi. Kalau dulu aku menganggap ya, oh ternyata risetku segini dengan kayak gini dengan metode sebagainya, oh udah bagus nih. And then aku mencari lingkungan baru yang ternyata, wah ternyata risetku masih ketinggalan, kayak gitu. Improve. Apa sih ketinggalan? Salah satunya adalah penggunaan teknologinya. Misalnya dulu aku cuma belajar tentang kalau kita kualitatif ya codingnya coding manual. Iya. Kalau kita kuantitatif kita cuma pakai SPSS. And then ketika aku nemu lingkungan yang riset baru, ternyata mereka menggunakan teknologi-teknologi baru. Misalnya kalau kualitatif pakai NVivo dan sebagainya kayak gitu. Terus kuantitatif nggak cuma SPSS, bisa method dan sebagainya. Jadi kayak apa ya? Nemu lingkungan baru dulu, maka kamu bakal sadar kalau misalnya kamu tuh tertinggal. Karena kalau kamu nggak nemu lingkungan yang baru dan kamu di-stuck di situ-situ aja, maka kamu tuh menganggap diri kamu tuh udah hebat. Kayak oh udah keren nih, gue udah jago di sini nih, ternyata padahal enggak. Kayak gitu. Makanya kayak ketika aku nemuin lingkungan di luar itu, aku tuh merasa sangat amat tertinggal, jujur dulu. Pas jadi aku di kampus ya, kita tahu lah kampus tuh kan pasti organisasiku belajarnya banyak lah tentang penelitian kayak gitu-gitu. Pun digitalisasinya pun juga kan kita belajar, ibaratnya kita udah tahu nih augmented reality, virtual reality dulu di kampus. Iya. Terus kayak ngembangin suatu program dengan berbasis AR dan VR, kita udah kenal di kampus. Ternyata pas aku keluar, oh masih kurang ya ternyata kayak gitu. Masih bakal sadar kayak gitu. Jadi keluar dari zona nyaman adalah intinya. Oke, berarti tadi coba misalnya kita teman-teman, oh kita udah lingkungan yang bagus nih saat ini, karena kan kita kadang merasanya apa yang kita lakukan sekarang itu udah terbaiknya dari versi diri kita gitu. Kadang oh yaudah kita coba cari pengalaman atau informasi ataupun ya tadi benar keluar dari zona nyamannya kita untuk mencoba cari lingkungan baru yang pastinya mengubah kita yang ya itu merasa tidak tertinggal dan belajar hal baru gitu. Nah, dilanjutin kayak tadi Kak. Jadi sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin pemudanya nih. Nah, untuk mahasiswa terutama mahasiswa UNJ, sebenarnya peran kita di mahasiswa UNJ itu apa untuk bisa melakukan atau sadar tentang digitalisasi gitu Kak? Oke. Mungkin gini, kalau kita kaitin dengan UNJ, maka UNJ itu kenal dengan kampus pendidikan ya. Benar-benar. Menurutku adalah membuat bagaimana kita mahasiswa itu sadar dengan digitalisasi maupun orang lain sadar dengan digitalisasi adalah ya literasi digital. Itu udah paling benar. Karena apa? Karena kita biasa mengajarkan orang lain kalau di UNJ. Iya. Kita belajar bagaimana cara mendidik ibaratnya mendidik orang lain itu harus seperti apa. Karena kan kita guru terbitannya. Jadi dengan peran kita nih sebagai pemuda dan mahasiswa UNJ terutama, maka kita bisa mengajarkan literasi digital yang baik seperti apakah yang bisa digunakan baik itu tingkat mahasiswa maupun nanti kita peserta didik kayak gitu. Jadi kalau misalnya di mahasiswa sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin buat literasi digital ini? Entah mengedukasi sesamanya lah atau mengedukasi adik tingkatnya kalau bagi kakak kelas dan sebagainya, tapi dengan cara kita yang utama. Iya. Pasti kalau anak pendidikan paham lah bagaimana beradaptasi dengan situasi-situasi peserta didik itu sendiri ataupun teman-temannya kayak gitu. Menurutku itu sih yang paling paling gampang lah kita terapin literasi digital buat aware sama digitalisasi. Oke. Berarti teman-teman juga mungkin bisa nerapinnya kalau literasi digital itu sangat penting saat ini. Terutama kita kan mahasiswa UNJ itu lebih mayoritasnya jadi pendidik gitu ya. Pendidik. Nah, mungkin juga teman-teman di sini di rumah bertanya-tanya gitu. Kalau tadi tuh Risotop gimana sih pengembangan bisnisnya gitu. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya atau bingung gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tadi kan transformasi digital yang berhubungan dengan riset juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kita akan ngebahas ke proses bisnisnya gitu. Mungkin bisa diceritain gak proses pembuatan
terutama di bagian bisnisnya itu proses developmentnya gimana? Oke, jadi kalau dari bisnis riset top sendiri itu, aku mungkin kisah awalnya dulu kali riset top ya. Kan riset top itu dulu karena apa ya, sama-sama membutuhkan lah, ya kan. Tapi yang akhirnya kata dosen itu kalau mau berkembang maka dijadikan bisnis. Terus akhirnya kita lihat nih bisnis apa sih yang cocok buat riset top. Oh ternyata pas kita baca, kita belajar lah berkembang selama proses itu. Oh ternyata kita tuh paling cocok adalah dengan research consulting. Jadi apa, konsultasi riset lah. Nah, karena apa? Karena nggak semua orang itu punya layanan buat kayak gitu. Itu yang paling utama. Terus abis itu yang kedua adalah langganan. Ya langganan itu udah hal yang wajar lah. Kayak kalau orang butuh ngeriset nggak mungkin sekali. Pasti dia harus berlangganan supaya ya bisa terus-terusan buat konsultasinya kayak gitu. Di situ kita bisa dapat ibaratnya apa ya? Dapat uang lah dari dua layanan kayak gitu. Selain itu juga mungkin kayak dari produk-produk kita sih yang bisa kita jadikan bisnisnya. Misalnya kayak kita kan ngasih review, itu kita jadiin bisnis, mereka harus bayar berapa, per lembar berapa kayak gitu. Tapi memang not banget riset up itu mungkin lihatnya kayak wah ternyata konsultasinya mahal, tapi enggak. Jadi kita sangat amat menyesuaikan dengan anggaran dari si mahasiswa itu sendiri. Karena kita tahu nih mahasiswa tuh butuh tapi biasanya nggak punya uang gitu. Makanya kenapa ketika kita pun memperkenalkan Risetop, kita selalu melihat tentang bagaimana siapapun target kita, yaitu demografinya kita siapa, ekonomi grafinya itu bagaimana, bahkan sosiografinya itu kayak gimana. Jadi kita memperhatikan banget tuh tiga hal itu supaya cocok nggak sih nih Risetop ini diterbitkan ke mahasiswa. Target kita kan mahasiswa, utamanya mahasiswa. Terus cocok nggak nih, berapa sih biaya yang cocok buat mahasiswa, maka kita ngelakuin tentang riset harganya mereka yang cocok gimana. Itu kita memperhatikan ekonomi grafinya mereka. Terus bagaimana sih sebenarnya kenapa riset top itu dibutuhkan? Kita tanya nih psikografinya mereka lah ibaratnya. Mereka butuh tuh kenapa? Pasti kalau mereka nggak merasa mereka nggak butuh, mereka nggak akan make dong. Jadi kalau kita nggak tahu psikografinya mereka, maka ya percuma juga kita bikin kayak gitu. Makanya kayak kita benar-benar ngeriset banget tiga hal tersebut yang akhirnya kita bisa menentukan berapa sih harga yang cocok buat mereka. Terus apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Jadi kita benar-benar hasil riset dulu sih yang di awal riset ke mereka, terus kita mengkerucutkan yang benar mereka membutuhkan, akhirnya terbitlah riset of itu yang bisa bertahan sampai sekarang. Oke. Tadi udah jelasin ya teman-teman kalau proses bisnis dari Risetop. Nah, mungkin aku juga mau nanya, sekarang tuh lingkungan Risetop atau keadaan Risetop itu bagaimana gitu saat ini? Apakah sedang monetize atau proses cari investor? Siapa tahu di sini ada yang nonton Iya. yang mau gitu. Oke, jadi kalau proses yang benar-benar lagi kita tuju Risetop sendiri adalah kita pengen banget jadi lembaga riset. Jadi pengen banget supaya jadi lembaga riset supaya nanti kita bisa dapat riset yang lain ataupun juga bisa memberikan impact yang lain kan. Maksudnya kayak kita selain jadi konsultan, kita bisa ngeriset sendiri kayak gitu. Nggak mungkin kan ini para tutor cuman jadi konsultan doang tapi mereka nggak ngelakuin riset, maka nanti ilmu risetnya juga mati dong, atau enggak mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa. Sedangkan visi dan misi riset adalah membumikan iklim riset di Indonesia. Jadi kita pengen nih riset itu tuh jadi hal yang menarik lah di masyarakat maupun di tingkat mahasiswa. Paling gampang itu supaya kayak ya informasi itu bisa jadi fakta. Ada segala informasi yang hoax itu bisa dibantah dengan fakta melalui riset yang kita lakuin kayak gitu. Nah itu pengen banget yang pengen dilakuin lah sama Risetop. Cuman yang namanya mau jadi lembaga kita butuh money, nggak mungkin nggak butuh money. Jadi ya nyari investor juga yang bisa memberikan kita bantuan dana untuk menjadikan kita sebagai lembaga riset maupun jadi lembaga konsultan lah ibaratnya, supaya ini semakin bisa berkembang dan benar-benar makin bermanfaat sih buat orang lain. Bukan cuman buat mahasiswa, tapi ternyata kita bisa juga membantu pemerintahan mungkin dalam dunia risetnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kan tadi udah dijelasin juga ya dari proses bisnis, terus juga riset itu apa, dan saat ini proses riset tuh sedang menjalankan apa. Nah, tadi juga kita udah ngejelasin mengenai digitalisasi. Jadi peran mahasiswa atau pemuda mengenai digitalisasi ini teman-teman. Tadi juga dijelasin. Mungkin sekarang aku pengen nanya mengenai bagaimana caranya mahasiswa atau pemuda itu
bisa memulai bisnis seperti Risetup gitu. Kayak Risetup itu kan sebuah startup saat ini ya. Betul. Gitu. Nah, itu gimana caranya memulai gitu. Apalagi bagi kita mungkin bisa juga di-mention mahasiswa UNJ nih, kan kakak tahu keadaannya seperti apa. Mungkin juga rata-rata pendidikan yang otomatis itu kayak kurang aware gitu tentang startup, dan mereka mikirnya kayak aduh jadi karyawan aja deh, aduh jadi guru aja. Nah itu tuh gimana caranya mereka bisa mulai dan bisa sadar gitu untuk memulainya paling enggak gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk menurutku ya, kalau untuk bagaimana mereka sadar supaya memulai adalah yang pertama kebutuhan sih. Jadi gini, mereka harus sadar akan kebutuhan yang mereka harus penuhi. Jadi kita bukannya mendiskriminasi gaji guru ya, Iya. ataupun mendiskriminasi gaji karyawan ya. Tapi dengan kehidupan sekarang yang semua apa-apa serba mahal, maka menurutku uang gaji karyawan itu dan uang dari gaji guru pun menurutku nggak akan cukup menghidupi kalian dengan kebutuhannya saat ini. Jadi maka adalah meningkatkan income kalian itu salah satunya dengan cara apa? Dengan cara berwirausaha, ya kan? Nah, sebetulnya kalau dari mahasiswa UNJ itu yang malas adalah niatnya. Jadi kalau di UNJ itu kita udah punya wadahnya, tapi niat mahasiswa yang buat mau usaha itu susahnya nauzubillah. Kayak gitu. Karena mereka terbiasa kayak menganggap kayak oh ya udah jadi karyawan aja. Pola pikirnya masih pola pikir yang sederhana sehingga mereka menganggap itu tuh udah cukup. Padahal dengan berwirausaha ini lebih banyak lagi kan income yang kita dapetin. Kalau kata orang kalau mau kaya penghasilannya nggak cuma satu tempat. Kecuali kamu korupsi di satu tempat itu baru kamu bisa kaya. Maka yang kamu butuhkan adalah peningkatan dari lubang-lubang income kamu lah ditambahin kayak gitu. Nah terus juga kan kalau di UNJ sebenarnya aku cukup bangga sih di UNJ karena menurutku adalah kalau bukan di UNJ mungkin aku nggak bisa bikin Risetup ini jadi startup yang sekarang, karena UNJ itu sangat amat mendukung mahasiswanya untuk berwirausaha. Itu salah satu visi UNJ dan itu dibuktikan dengan program yang namanya mahasiswa wirausaha. Jadi kalau teman-teman UNJ itu coba deh dengar yang namanya PMW, program mahasiswa wirausaha. Itu untuk seluruh jurusan. Nggak cuman anak bisnis doang atau FEB, tapi untuk semuanya. Dana yang dikasih pun itu juga lumayan kalau buat kita yang mau mulai bisnis. Jadi ibaratnya ketika kita mulai bisnis, kita kalaupun rugi ibaratnya bukan rugi duit kita lah. Jadi nggak bakal nyesel-nyesel banget kalau kita gagal. Tapi endingnya adalah kalau kita berhasil ya itu juga lumayan. Jadi mengembangkan diri kita, jadi menambah pemasukan kita kayak gitu. Dan juga kalau di UNJ itu untuk berwirausaha atau berbisnis itu pun kita diajarin. Nggak cuman kamu dikasih duit kamu lepasin enggak gitu ya. Tapi diajarin bagaimana prosesnya. Bahkan untuk startup sendiri pun, jadi bisnis di UNJ itu setauku sekarang PMW ada yang digital ada yang non digital ya, ada yang umum. Iya umum. Nah umum itu ya kayak makanan, pakaian dan sebagainya. Digital itu kayak startup. Supaya ya kita mulai beradaptasi juga nih. Kita bisa bikin startup yang bagus atau enggak di mahasiswa UNJ dan didukung dengan dana yang lumayan banget ya menurutku. Karena dulu aku tuh 9 juta lebih buat dapat dari UNJ buat startup doang, dan itu sangat amat ngebantu sih kayak gitu. Jadi kayak bagi mahasiswa UNJ tuh peluangnya banyak banget. Apalagi nih kalau kalian serius nih di PMW, kalian maka akan didelegasikan lagi nanti kalau startup itu ke ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Belum lagi nanti ada program Pertamina Muda gitu. Itu khusus yang namanya startup se-Indonesia ngumpul tuh di situ para ketua-ketuanya kayak gitu. Banyak banget sih program-program yang menurutku bakal didukung sama UNJ buat kita berwirausaha. Itu ya. Bahkan kayak itu benar-benar yang gejar-gejaran dana lah UNJ buat kita bisa mulai. Tapi ya banyak lagi mahasiswa kan nggak semuanya punya minat itu. Dan kadang ya harus punya tim juga yang kuat sih buat kita bisa mulai usaha yang baik kayak gitu menurutku. Oke, berarti tadi udah jelasin ya kalau mahasiswa UNJ tuh sebenarnya berpotensi sangat besar untuk bisa mendirikan startup atau paling enggak mendirikan bisnis yang pasti nanti itu akan berdampak baik ke diri kalian masing-masing gitu. Nah mungkin itu tadi isi pembahasan podcast kita. Nah mungkin aku pengen sedikit nanya statement dari Kak Zuri sendiri mengenai pembahasan kita hari ini. Apa sih Kak statement atau kesimpulan yang bisa dikasih hari ini ke kita gitu? Oke, mungkin gini, menurutku statement terakhir dari aku kayak kita tuh anak muda. Harapan Indonesia buat anak muda tuh besar.
entah itu kita buat jadi yang namanya bonus demografi lah, buat Indonesia jadi negara maju, udah negara maju menjadi makin maju, ataupun yang lainnya. Maka kalau kita salah satunya adalah melalui revolusi industri atau revolusi teknologi sekarang. Kalau kitanya nggak melek teknologi, maka kita akan melek tentang dunia. Jadi buat teman-teman jangan jangan terpaku dengan selalu konvensional. Walaupun kalau dalam berbisnis konvensional itu juga masih menguntungkan. Tapi coba deh kalian mulai bertransformasi terhadap dunia digital yang ternyata itu tuh lebih besar impactnya buat kalian berwirausaha maupun kita sebagai mahasiswa maupun alumni pendidikan lah kayak gitu. Jadi teman-teman jangan jangan aduh lupa lagi kata-katanya. Intinya adalah jangan mau terbelenggu dengan dunia yang lama, dengan zona yang lama, sampai kalian tuh nggak sadar kalau misalnya sekarang kita udah mulai transformasi digital besar-besaran, yang akhirnya kita tertinggal informasi yang lebih jauh, dan kita juga skill kita nggak bisa keasah. Karena apa? Karena skill yang dibutuhkan sekarang berbeda dengan skill 10 tahun kemarin. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus melek teknologi supaya kita tahu skill apa yang dibutuhkan nanti di dunia kerja, di dunia masyarakat, ataupun di dunia luar lah ibaratnya kayak gitu. Oke, tadi ada statement atau saran ya ke kalian kalau bahwa kita tuh harus coba melek teknologi karena 10 atau 5 tahun ke depan itu bakal mungkin pekerjaan kalian yang akan kalian impikan itu bisa digantikan dengan teknologi gitu. Nah, mungkin sekali lagi kalau aku mau minta saran nih Kak, aku kan berkelompok nih dari mahasiswa S1 bisnis digital dan kebetulan kita tuh angkatan pertama nih yang aduh kita nggak ada role model nih nggak ada role model harus seperti apa, lulusnya gimana gitu, itu nggak ada gambaran. Nah, mungkin kakak ada masukan nggak atau saran nggak Kak ke kita mahasiswa bisnis digital S1, apa ya sih ya Kak yang harus kita lakukan apalagi setelah kita lulus ini gitu? Oke, jadi saran aku adalah memperkuat kompetensi yang kalian miliki. Jadi karena kan yang bisnis digital itu buat kalian ngambil bisnisnya, kalian akan kalah dengan anak FEB, anak Fakultas Ekonomi Bisnis. Kalau ngambil digitalnya, kalian akan kalah dengan IT, anak-anak IT ataupun ilmu komputer. Maka salah satu caranya adalah kalian mempertingkatkan kompetensi apa sih yang sebenarnya harus kalian milikin di situ. Kalian fokusin satu kompetensi itu yang bisa kalian pakai nanti ke dunia kerja. Jangan sampai nanti ketika dunia kerja kalian akan linglung. Kalian mau pakai kompetensi yang mana? Karena kalian belajar semuanya. Kalian belajar bisnisnya iya, belajar digitalisasinya iya, tapi kalian nggak tahu nih sebenarnya kompetensi sesungguhnya itu yang kalian miliki tuh bisnisnya atau digitalnya. Kayak gitu. Jadi maka buat teman-teman nih anak bisnis digital S1 UNJ, kalian itu harus tahu, mungkin minta kali ya kurikulumnya UNJ buat ngasih kompetensi pasti apa sih lulusan UNJ, lulusan bisnis digital itu harus jadi seperti apa, kayak gitu, dengan sertifikasi kompetensi yang benar-benar ada gitu. Karena itu penting banget sih menurutku. Karena pengalamanku adalah aku dari yang pendidikan kesejahteraan keluarga, kompetensiku adalah di bidang perhotelan. Maka keguna nggak ilmuku? Saat ini sih belum. Iya kan? Karena aku perhotelan, terus aku ngembanginnya bisnis. Terus tapi pendidikan aku adalah ilmu keluarga. Ilmu keluarga aku kebanding dengan psikologi. Kalau aku mau berbisnis itu jomplang banget dengan ilmuku hospitality, aku juga gak bakal kalah sama anak hotel atau anak pariwisata. Makanya kayak ya anak bisnis digital jangan sampai kayak gitu sih ke depannya. Jadi benar-benar harus kompetensi yang pasti buat kalian tahu tuh apa sih setelah kalian lulus kalian menjadi apa. Kayak gitu. Oke, teman-teman, tadi kan udah dikasih nih masukan dan saran terutama bagi kita untuk para teman-teman mahasiswa bisnis digital yang which is kita angkatan pertama nih yang masih bingung sebenarnya kita mau lulus jadi apa sih. Nah, tadi ada saran dari Kak Zul bahwa kita harus bisa meningkatkan kompetensi diri kita dan harus tahu nih kita mau mengarah kemana, dan itu pastinya akan dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Mungkin cukup itu aja sih Kak Zul. Apakah ada tambahan? Udah cukup. Seru gak? Seru banget sih pasti. Seru banget. Semoga yang nonton juga gak bosen ya dengannya ya. Itu. Dan pastinya semoga teman-teman bisa menambah wawasan dan mencoba hal baru sih setelah mungkin menonton ini sambil makan cemilan karena lumayan lama. Jadi setelah ini mungkin kita akan bisa bahas-bahas di kemudian hari ya Kak. Iya. Oke, mungkin cukup itu dari Just Listen dan hanya Just Listen.